Pukul 2 dini hari, Siva terbangun karena ingin buang air kecil. Perempuan itu menggerutu dalam hati. Ia keberatan terjaga pukul 2 dini hari. Pasalnya, kemarin saat pukul 2 dini hari, ada kejadian menyeramkan di rumahnya. Semua jam berhenti berdetak, dan juga terdengar suara tangis perempuan dan bayi. Siva melirik adik dan ibunya yang masih terlelap dengan damai, karena ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Akhirnya dengan terpaksa Siva beranjak ke kamar mandi. Lega. Siva menghembuskan nafas lega begitu ia telah menyelesaikan hajatnya. Akan tetapi saat ia hendak membuka pintu kamar mandi, ia mendengar suara tangis perempuan yang menyayat hati. Suara itu terdengar jelas di telinga Siva. Akan tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Bulu kuduk Siva meremang hebat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar mandi. Syukurlah tidak ada yang mengganggu di pintu tersebut. Siva berhasil keluar kamar mandi dengan selamat. Siva yang ketakutan berlari naik ke atas kasur dengan kasar. Karena tidak hati-hati, Siva menindih tangan ibunya. Dan hal itu membuat sang ibu terbangun. "Kamu kenapa? Muka kamu pucat gitu?" tanya Hana dengan suara sangat pelan. Siva menggeleng dengan cepat. "Enggak apa-apa mah, ayo tidur lagi," ajaknya dengan suara bergetar. Hana yang tahu gelagat aneh putrinya tidak banyak bertanya. Ia mengangguk sebagai respon. Sementara itu sampai sudah naik ke atas ranjang pun, Siva masih mendengar suara tangis tersebut. Dan yang Siva heran adalah mengapa ibunya sangat santai. Terlihat seperti tidak mendengar suara tangis tersebut. Apakah suara itu hanya bisa digunakan olehnya saja? Siva hendak bertanya kepada ibunya, akan tetapi ia urungkan niat itu karena ia tidak mau membahas hantu pada malam hari. Plafon kamar seperti diketok-ketok menggunakan sesuatu. Siva dan Hana yang masih terjaga saling melempar pandang. "Baca doa, Fa," lirih Hana dan diangguki oleh Siva. Siva membaca ayat kursi dengan khusyuk, walaupun dadanya berdetak tidak karuan. Siva berusaha keras untuk fokus. Duar. Suara ledakan yang sangat keras terdengar tepat saat Siva menyelesaikan bacaan ayat kursi yang ke-7. Kepulan asap hitam membumbung di udara. Bau daging bakar tercium sangat kuat. Anehnya, keadaan plafon dan lampu masih sangat bagus. Tidak ada rusak sama sekali. Saking kerasnya suara ledakan tersebut, Amelia jadi terbangun. Pun dengan Johnny yang tidur di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Johnny sampai ikut terbangun juga karena suara itu sangat kencang sekali. "Ada apa?" tanya Johnny begitu ia membuka pintu kamar. "Bapak sudah pulang?" Bukannya menjawab, Amelia malah melontarkan pertanyaan ke ayahnya. "Ada apa?" tanya Johnny sambil memeriksa seluruh ruangan. Tadi itu, Siva menceritakan semuanya kepada sang ayah. Suasana sangat mencekam saat Siva bercerita. Suara detak jarum jam tangan mereka mengudara di tengah malam buta, membuat suasana semakin mencekam. Sambil bercerita, Siva memperhatikan jam di pergelangan tangannya. Semua jarum jam berhenti tepat di angka 2. Akan tetapi, masih terdengar bunyi detaknya. "Coba, lihat jam mama," Siva memeriksa. Jam di pergelangan tangan ibunya dan jam di pergelangan tangan ibunya juga sama. Berhenti di angka 2. Akan tetapi, suara detaknya masih berbunyi. Semua orang yang ada di sana memperhatikan jam di pergelangan tangan mereka masing-masing. "Kemarin berhenti di jam 2 juga. Tapi kemarin detiknya gak bunyi," ujar Amelia dengan suara pelan karena takut. Johnny yang biasanya selalu cuek dan menyangkal, sekarang jadi kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus merespon seperti apa. "Papa kapan pulang?" tanya Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. "Dari tadi," jawab Johnny singkat. "Kita tidur berempat aja yuk, biar aman," usul Siva dan disetujui oleh semuanya, termasuk Johnny. Malam itu, mereka berempat tidur bersama di satu kamar. Mereka tidur di lantai dengan beralaskan pada karpet bulu halus
karena ranjang tidak muat menampung mereka berempat. Johnny tidak protes dan mau-mau saja diajak tidur berempat, karena tadi dia melihat penampakan hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Walaupun hantu tersebut hanya menampakkan wujudnya saja dan tidak mengganggu, akan tetapi Johnny tetap merasakan takut. Johnny sendiri adalah orang yang dulunya tidak percaya hantu. Akan tetapi semenjak pindah ke rumah baru, ia menjadi percaya akan adanya hantu. Hantu perempuan tadi menampakkan wujudnya tepat saat Johnny sampai di lantai atas. Hantu itu berdiri di depan pintu kamar Amalia. "Pak, gudang di belakang itu kenapa dikunci rapat?" tanya Amelia yang sudah sangat penasaran. "Enggak ada apa-apanya, isinya cuma debu saja," sahut Johnny dengan mata yang sudah terpejam. Ia sudah hendak terlelap, akan tetapi diganggu oleh putri bungsunya. "Kenapa nggak dibuka aja? Biar aku sama Kak Siva bisa bersihin." "Tidur Amelia, sudah malam, papa capek, besok mau kerja," ujar Johnny dengan kesal. "Maaf," sesal Amelia. Sementara itu, Siva berniat akan mencari tahu sendiri ada apa di rumah barunya ini. Ia yakin ada yang tidak beres di rumahnya. Ia yakin hantu perempuan itu muncul bukan tanpa sebab. Mungkin ia ingin minta tolong, atau mungkin ia ingin menguasai rumah tersebut. Sepertinya besok Siva akan menjalankan misinya. Ia akan memeriksa gudang yang mencurigakan. Sementara itu Amelia berniat untuk bertanya-tanya dengan warga sekitar. Mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan rumah barunya tersebut. Sedangkan Hana yang masih demam tinggi sudah terlelap sejak tadi. Ya, kalau sedang demam, Hana memang terlelap. Akan tetapi, ia juga mudah terjaga. Hari kedua di rumah baru. Siva dan Amelia libur sekolah karena weekend. Hana masih demam, sedangkan Johnny harus kerja keluar rumah karena ada kerjaan lembur dari bosnya. Si kecil Amelia berbelanja sayur di warung sambil ingin bertanya-tanya dengan warga sekitar. Ada si cantik. Siapa namanya, Neng?" tanya nenek pemilik warung. "Amelia, Nek," jawab Amelia ramah. "Kamu yang tinggal di rumah pink itu kan?" tanya sang nenek ragu-ragu. Amelia mengangguk senang. Akhirnya sampai juga pada topik tentang rumah. "Nenek tahu sesuatu tentang rumah saya?" tanya Amelia penuh selidik. "Rumah itu angker. Ada perempuan yang gantung diri di sana. Dulu waktu belum ada kalian, gak ada yang berani lewat di depan rumah itu kalau malam. Orang-orang lebih milih muter arah daripada lewat situ," tutur sang nenek sambil bergidik ngeri. Sang nenek adalah orang yang suka akan cerita-cerita mistis. Oleh karena itu, ia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat bercerita kepada Amelia. Gantung diri?" tanya Amelia terbata. Bulu kuduknya memang hebat. Ia bergidik ngeri. Sang nenek mengangguk dengan cepat. "Perempuan itu misterius. Gak ada yang tahu asal-usulnya. Gak punya keluarga." Amelia kehilangan kata-kata. Ternyata rumah barunya memiliki histori yang seram. Pantas saja angker. "Makamnya ada di TPU Melati. Kalau kamu mau ziarah minta izin ke Intan," ujar sang nenek seraya menimbang gula pasir dalam berat 0,5 kilogram. "Intan?" sang nenek mengangguk. "Namanya Intan." Amelia mengangguk faham. Ia lalu segera menyelesaikan belanjaannya. Ia ingin segera sampai di rumah dan menceritakan semuanya kepada sang kakak. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, Amelia langsung mengambil angka 1000 seperti orang yang dikejar anjing. Begitu sampai di rumah, Amelia mendapati kakaknya sedang berusaha membuka pintu gudang. "Kak," bisik Amelia. Siva berjingkat kaget karena ulah Amelia. Ia mengusap dadanya dan menatap kesal ke arah Amelia. Siva tahu yang ada di depannya itu adalah Amelia asli. Sekarang ia sudah bisa membedakan antara manusia jadi-jadian dan manusia asli berdasarkan analisanya. Manusia jadi-jadian cenderung pucat, sedangkan manusia asli lebih berwarna. "Kak, aku punya berita penting," ujar Amelia dengan bangga. Sudah seperti detektif yang bekerja profesional saja. "Apaan?" Amelia berbisik di telinga Siva.
menceritakan semuanya yang ia dengar dari sang nenek pemilik warung. Setelah mendengar semua cerita dari Amelia, keinginan Siva untuk membuka gudang semakin besar. Ia memiliki firasat kalau ada sesuatu di dalam gudang sana. Entahlah, mungkin itu hanya firasat tak beralasan karena Siva sering menonton film, atau memang itu insting alami yang timbul begitu melihat ruangan yang mencurigakan. "Kakakmu buka pakai gergaji besi?" tanya Amelia saat melihat kakaknya menggesek gembok dengan penuh semangat. Ya, saking semangatnya, Siva, ia menggesek gembok menggunakan gergaji besi manual. Ia menggesek dengan penuh semangat. "Kalau bapak marah gimana, Kak?" tanya Amelia takut-takut. "Kita hadapin," jawab Siva penuh percaya diri. Krak, gembok itu pun terputus. Setelah Siva menggesek sangat lama, kedua gadis itu pun menghembuskan nafas lega. Akhirnya, perjuangan mereka tidak sia-sia. Tubuh Siva sampai dipenuhi banyak peluh karena ia bekerja sangat keras. Dengan segera, mereka melepaskan rantai yang melilit pintu tersebut. Dan begitu pintu terbuka, aroma debu menguar menusuk hidung kedua gadis itu. Siva dan Amelia yang memiliki alergi debu bersin-bersin beberapa kali. "Kak, debunya tebel banget," bisik Amelia tepat di telinga sang kakak. Siva mengangguk setuju. "Kita harus cepat periksa ruangan ini sebelum papa pulang." "Tapi aku gak kuat sama debunya, Kak." "Kamu ambil masker di kamar, kakak tunggu di sini." Amelia mengangguk faham. Ia segera melesat lari ke kamarnya mengambil 2 masker kain, karena sekalian sudah di lantai atas. Ia lantas memeriksa keadaan ibunya yang sedang tidur di kamar. Syukurlah keadaan ibunya aman. Suhu tubuh ibunya sudah menurun sejak tadi subuh. Amelia lantas segera kembali ke gudang begitu melihat ibunya masih terlelap dengan damai. "Ini, Kak." Amelia menyodorkan sebuah masker kepada sang kakak. Siva menerima pemberian adiknya dan lantas memakainya dengan segera. Setelah itu, mereka segera memeriksa gudang tersebut. Gudang tersebut tidak besar, akan tetapi banyak barang dan juga debu tebal di sana. "Cari kalau ada yang mencurigakan," ujar Siva. "Iya, Kak," jawab Amelia dengan tangannya sedang memeriksa sebuah rak tinggi. Tadi pagi-pagi buta, Siva sudah membeli gembok yang ukurannya sama persis dengan gembok gudang tersebut. Ia membeli di e-commerce. Jika nanti ayahnya curiga karena kunci yang ia miliki tidak bisa membuka gembok tersebut, Siva akan meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Yang penting gudang tersebut tidak tampak mencurigakan setelah ayahnya pulang nanti. Yang penting gudang tersebut sudah terkunci rapat seperti semula. Butuh usaha yang keras bagi Siva untuk membuka gudang tersebut. Ia menggesek 1 jam lebih. Amelia sempat membantu beberapa menit, akan tetapi gadis remaja itu mengeluh karena lelah. Dan Siva mengambil alih pekerjaan itu dan membiarkan adiknya hanya menonton saja. Siva sudah sangat penasaran dengan keadaan yang ada di rumah barunya. Tadi malam, seluruh jam mati dan berhenti di pukul 2. Akan tetapi saat subuh ia bangun, seluruh jam sudah kembali normal. Siva mengecek jam di ponselnya yang otomatis diatur jaringan. Dan jam yang tadinya mati itu kembali normal, sama persis seperti jam ponselnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Harusnya kalau jam yang tadinya mati, begitu hidup kembali akan lebih lambat, bukan? Tapi ini normal. Kalau kemarin semua jam mati total dan baru hidup kembali setelah mereka setel ulang, benar-benar aneh, bukan? "Kamu gak sekalian nanya sama si nenek, ada apa dengan jam 2? Tanya Siva, memecah keheningan di antara mereka. "Lupa, Kak," jawab Amelia sambil meringis. Ia benar-benar lupa dengan jam 2. Harusnya ia bertanya itu. Amelia yakin sang nenek pasti tahu jawabannya. Sementara Amelia memeriksa barang-barang, Siva memeriksa lantai dan juga dinding. Siapa tahu ada ruang rahasia di sana. Siva mengetuk-ngetuk lantai dan dinding. Siapa tahu ada yang kopong juga. Kalau kopong kemungkinan besar ada sesuatu di dalamnya. Dinding dan lantainya normal, ujar Siva begitu ia sudah selesai memeriksa seluruh dinding dan lantai yang ada di sana.
Barang-barang di sini juga normal, Kak, sahut Amelia. Maksudnya sejauh ini yang sudah aku periksa semuanya normal, gak ada petunjuk apapun. Cuma barang-barang bekas yang gak berguna. Siva memeriksa jam yang ada di ponselnya. Sudah hampir pukul 12 siang. Kita istirahat dulu aja, periksa kondisi mama, ujarnya, dan diangguki oleh sang adik. Mereka lantas istirahat sebentar, membersihkan diri dan kemudian memeriksa keadaan ibunya. Ting tong. Ada tamu, Kak, siapa ya? Bisik Amelia di telinga Siva. Siva menggeleng pelan. Kamu duluan ke kamar mama, biar kakak yang ke depan. Amelia mengangguk paham. Ia lantas membawa makan siang ke kamar ibunya, sedang sang kakak memeriksa tamu yang ada di depan. Siva tersenyum lebar begitu mengetahui siapa tamunya. Ya, tamunya adalah kurir yang mengantarkan gembok yang tadi ia beli. Cepat juga, gumam Siva setelah kurir tersebut berlalu. Saat Siva hendak menutup pintu, ia mendengar suara lirih di telinga kanannya. Kerja bagus, lirih suara itu dengan sangat jelas. Siva langsung spontan menoleh, akan tetapi ia tidak mendapati apapun di sekitarnya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk perempuan itu meremang hebat. Dengan segera ia berlari menaiki anak tangga dan bergabung bersama adik dan ibunya. Kakak kenapa ngos-ngosan gitu? Siapa tamu tadi? Tanya Amelia begitu melihat sang kakak masuk dengan nafas ngos-ngosan. Orang jahat ya? Tanyanya penasaran. Orang jahat? Ulang Hana dengan kening berkerut dalam. Siva menggeleng dengan segera. Setelah nafasnya stabil, barulah ia menjawab. Tadi itu kurir yang nganterin belanjaan kakak, jawabnya, dan disauti. Oh, panjang oleh Amelia dan Hana. Gimana keadaan mama? Tanya Siva sambil memeriksa suhu tubuh ibunya. Syukurlah, suhu tubuh ibunya sudah normal. Mama sudah baikan berkat kalian, diri Hana. Di sisi lain, ibu dan kedua anak gadisnya itu saling berpandangan saat mendengar suara perempuan menyanyi dari luar kamar. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suara itu diri tapi sangat jelas. Kakak sama mama dengar, bisik Amelia dan diangguki oleh ibu dan kakaknya. Baca doa, diri Hana dan diangguki oleh kedua anaknya. Mereka membaca ayat kursi di dalam hati sambil melanjutkan aktivitas yang terjeda. Amelia menyuapi ibunya makan siang, sedangkan Siva hanya duduk saja tidak berani keluar kamar. Baru 2 hari di rumah angker, rasanya sudah seperti 2 tahun. Kalau begini terus menerus, Siva bisa stres. Ia bisa tua terlalu dini akibat terlalu banyak mikir dan sering ketakutan. Pokoknya jika nanti ayahnya sudah pulang, Siva akan bicara serius dengan sang ayah. Kalau ayahnya tidak mau membeli rumah baru, ayahnya harus mengundang orang untuk membacakan doa di rumah angker mereka. Sementara itu, suara perempuan menyanyi masih terdengar jelas dari luar kamar. Akan tetapi, semakin lama suara itu semakin jelas, dan mereka semua sepakat kalau suara itu berasal dari dalam kamar yang saat ini mereka tempati. Mereka bertiga saling berpandangan, dan tak lama, beberapa detik kemudian, suara merdu orang menyanyi itu berubah menjadi tawa. Tawa yang memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Akan tetapi, hanya ada suara saja, tidak ada wujudnya. Setidaknya suara saja lebih baik karena mereka tidak siap jika harus melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Suara saja sudah seram, apalagi ditambah penampakan. Suara itu terus terdengar hingga 10 menit lebih. Hana, Siva, dan Amelia tetap berada di sana. Karena entah mengapa, kaki mereka menjadi lemas dan tidak kuat untuk diajak berjalan. Dan suara itu hilang dengan sendirinya setelah 10 menit lebih. Mah, kalau kayak gini terus, kita gak akan kuat. Kita harus ngomong ke papa. Papa mah enak, jarang di rumah, gak kayak kita. Sering di rumah, terutama mama. Hampir setiap hari mama selalu di rumah. Lia gak bisa tenang sekolah kalau mama sendirian di rumah angker kayak gini, lirih Amelia sambil menatap wajah ibunya lekat-lekat. Hana tersenyum manis ke arah anak bungsunya. Mama gak apa-apa, ada Tuhan yang jagain mama, ujarnya. Kalau sudah membawa nama Tuhan, Amelia tidak lagi untuk protes. Ia diam
1000 bahasa. Setelah duhur, Siva dan Amelia kembali memeriksa gudang. Mereka memeriksa gudang sampai sore. Akan tetapi setelah semuanya mereka periksa, tidak ada apapun yang mencurigakan di sana. Siva dan Amelia terduduk lemas di sisi kolam renang. Mereka lemas karena tidak ada petunjuk apapun di sana. Gimana ini, Kak? Cara apa lagi yang harus kita lakukan? Periksa gudang sudah, tapi nggak ada apa-apa di sana. Keluh Amelia seraya merendam kakinya di dalam kolam. Siva tak langsung menjawab pertanyaan adiknya. Ia berpikir keras, kemungkinan apa lagi yang bisa menjadi petunjuk tentang hantu perempuan di rumah mereka? Kita belum periksa seluruh ruangan ini. Masih ada perpustakaan. Siapa tahu ada sesuatu di sana, ujar Siva dengan penuh semangat. Amelia menggeleng pelan. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Aku pernah masuk sana. Isinya cuma buku-buku papa dan mama. Iya, waktu pertama kali datang, Amelia sudah masuk ke perpustakaan itu bersama sang ibu. Sebelum mereka pindah, Johnny sudah membawa seluruh barang-barang mereka dari rumah lama ke rumah baru ini. Johnny membawa barang sendirian untuk pindahan. Setelah semua barang berpindah tempat, barulah Johnny membawa keluarganya untuk pindah. Hal itu Johnny lakukan untuk efisiensi waktu. Ia mau istri dan anak-anaknya tinggal datang saja. Tidak perlu susah payah berhadapan dengan kardus-kardus besar yang menyakitkan mata. Dan memang, baik Hana, Siva dan juga Amelia merasa nyaman dengan pindah rumah yang mereka lakukan. Tidak ada kardus-kardus besar yang merepotkan. Mereka hanya datang dengan koper berisi pakaian dan beberapa barang penting lainnya, seperti orang yang sedang liburan saja. Kita coba periksa saja. Siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sana, ujar Siva dengan penuh semangat. Amelia mengangguk setuju. Ting ting. Grup WhatsApp keluarga mereka berdering. Johnny mengabarkan pada istri dan anak-anaknya kalau malam ini ia tidak pulang. Ia masih harus lembur sampai besok. Amelia dan Siva tersenyum penuh arti saat mereka selesai membaca pesan dari sang ayah. Kalau malam ini ayah mereka tidak pulang, itu artinya mereka memiliki kesempatan untuk mengecek perpustakaan sampai malam. Siva dan Amelia memeriksa perpustakaan dengan penuh semangat. Sementara itu, Hana yang kondisinya belum pulih sedang istirahat di kamar. Suhu tubuh Hana memang sudah normal. Akan tetapi kondisi tubuhnya masih lemas karena sejak sakit ia hanya makan 1 kali saja. Sisanya, ia hanya minum jus dan air mineral. Otomatis ia tidak memiliki energi banyak, hanya dengan minuman saja. Mama keren ya, Kak, gambarnya bagus banget, ujar Amelia sambil senyum-senyum sendiri melihat gambar ibunya di sebuah buku jurnal. Siva mengangguk setuju. Darah seni ibunya memang sangat tinggi. Coret-coret asal aja bisa menjadi lukisan indah. Sedangkan Siva dan Amelia, keduanya tidak bisa menggambar. Mereka hanya bisa menggambar 2 gunung, sawah, awan, dan matahari. Itu saja. Amelia, sini! Siva berteriak antusias setelah ia membaca beberapa bagian buku yang baru saja ia temukan. Amelia menurut, mendekat ke kakaknya, dan mereka sama-sama membaca buku diari berwarna pink yang sudutnya sudah terbakar sedikit. Mungkin seseorang mencoba untuk membakarnya. Akan tetapi karena satu dan lain hal, mereka membatalkan niatnya itu. Buku tersebut Siva dapatkan dari tumpukan buku-buku milik ayahnya. Entah sang ayah tidak tahu buku itu ada di sana atau bagaimana. Bisa jadi itu adalah buku punya pemilik rumah lama yang masih tertinggal. Aku nggak tahu kalau ternyata dia adalah suami orang, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai duda. Hingga malam itu tiba, malam saat aku melihat notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya dari istri pertama dia. Iya, dia menjadikan aku sebagai istri kedua, dan aku dinikahi secara siri. Bodohnya aku, mau saja dinikahi secara rahasia. Harusnya sebagai perempuan aku bisa tegas dan gak mau dinikahi secara siri atau rahasia. Putri Intan. Siva dan Amelia saling melempar pandang begitu mereka selesai membaca lembar pertama. Walaupun mereka tidak di posisi Intan, tapi mereka bisa merasakan bagaimana sakitnya hati Intan begitu mengetahui ternyata suaminya berbohong. Siva lalu membuka lembar selanjutnya, dan mereka kembali membacanya. Aku gak tahu dia sudah gila atau bagaimana, tapi setelah aku selidiki ternyata dia bukan cuma punya 2 istri, tapi 3. Aku merasa hidupku benar-benar hancur.
Aku menyesal menjadi istrinya. Aku menyesal menikah secara sembunyi-sembunyi. Putri Intan. Lagi-lagi Siva dan Amelia dibuat kehabisan nafas karena menahan emosi yang membuncah di dada. Mereka kesal dengan suami Intan yang playboy. Mereka berasumsi gara-gara laki-laki playboy itu Intan gantung diri. Dan karena Intan gantung diri, rumah yang saat ini mereka tempati jadi angker. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku pingin mati saja. Aku gak mau berbagi suami. Aku benar-benar mencintainya. Aku menyesal gak dengerin kata mama papa. Padahal mama papa sudah melarang aku nikah sama dia. Tapi dengan bodohnya aku maksa mau nikah sama dia. Dan jadinya kayak gini. Aku terluka. Putri Intan. Kak, sudah malam kak. Kita keluar dari sini yuk, ke kamar. Ajak Amelia dan disetujui oleh Siva. Keduanya lantas masuk ke kamar Siva. Tapi sebelum itu, mereka menyempatkan diri melihat keadaan ibu mereka yang berada di kamarnya. Ibu mereka tengah tertidur pulas. Mungkin itu efek samping obat yang belum lama ia minum, menimbulkan kantuk. Kita baca lagi kak, ajak Amelia. Siva mengangguk setuju. Keduanya lalu naik ke atas ranjang dan memasang selimut tebal. Mereka duduk di atas kasur sambil bersandar pada sandaran tempat tidur. Pantas saja dia jarang mengunjungi aku. Alasannya sibuk kerja, tapi ternyata dia punya 3 istri. Jam 2, setiap dia beralasan kerja, dia selalu mengirim chat atau menelpon jam 2 dini hari. Mungkin dia melakukan itu di saat istri yang ia tunggu sedang tertidur pulas. Ya, jam 2 dini hari adalah waktunya untuk terlelap dengan damai. Putri Intan. Jam 2 kak, bisik Amelia dan diangguki oleh Siva. Keduanya lantas membuka lembar selanjutnya dan mulai membaca dalam hati. Baru saja aku menginterogasi dia, dan dia ngaku dengan entengnya. Dia memang sengaja menikahi 3 perempuan sekaligus karena mau punya anak laki-laki. Pernikahan pertamanya dikaruniai 2 orang anak perempuan, sedangkan aku dan istri ketiganya belum punya anak. Tapi kalau begini keadaannya, aku gak mau punya anak dari dia. Laki-laki brengsek yang hobi mempermainkan perasaan perempuan. Memangnya kenapa kalau anak perempuan? Apa salahnya punya anak perempuan? Dasar laki-laki gila. Putri Intan. Kak, masih mau lanjut? Bisik Amelia dan diangguki oleh Siva. Siva sangat penasaran dengan ending kisah Intan. Ia bertekad menyelesaikan bacaannya malam ini juga. Toh buku tersebut tidak tebal, pasti bisa selesai malam ini. Ternyata aku hamil. Aku sudah hamil 8 minggu. Aku benar-benar gak mau punya anak dari dia. Aku mau bunuh diri saja. Aku benci dia. Aku benci anak dari dia. Putri Intan. Siva membuka lagi halaman selanjutnya. Akan tetapi itu adalah catatan terakhir seorang Intan. Tidak ada lagi catatan setelah itu. Beberapa lembar terakhir kosong melompong. Foto? Amelia memungut beberapa lembar foto yang jatuh akibat kakaknya membuka buku tersebut dengan posisi buku yang berdiri, sehingga membuat foto yang terselip di sana terjatuh. Baik Siva dan Amelia sama-sama menahan nafas saat melihat foto ayah mereka bersama seorang perempuan cantik dengan sangat mesra. Foto itu ada 5 lembar. Foto pertama adalah saat acara pernikahan. Foto kedua selfie dengan posisi ayah mereka mencium pipi si perempuan. Foto ketiga mereka berada di sebuah taman. Mereka berpelukan. Foto keempat mereka sedang berada di restoran. Mereka tersenyum lebar. Foto terakhir selfie lagi. Enggak mungkin, Siva menggeleng dengan kuat. Enggak mungkin yang dimaksud Intan adalah papa. Papa enggak mungkin sebrengsek ini. Mungkin papa kalian memang brengsek. Lirik suara tanpa wujud tepat di telinga Siva dan Amelia. Intan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Demikianlah bagian kedua pukul 2 dini hari dari Labuh Juni. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.